Shalom, selamat pagi saudaraku. Saya senang dan sangat bersuka cita berjumpa dengan saudara semua dalam renungan pagi ini. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami muliakan, kami rindu saat ini mendengar firman-Mu. Berilah kepada kami hati yang rela dan siap menerima sabda kebenaran-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berilah pengertian untuk memahami dan melakukan firman-Mu yang akan kami dengar ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan renungan kita pagi ini diambil dari bacaan Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 12. Dan pagi ini mari kita lihat Ibrani 11 ayat 9. Karena iman Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab, kehidupan iman sering dilukiskan sebagai satu perjalanan. Kita bisa lihat itu di Kejadian 17 ayat 1, Mazmur 84 ayat 12, Mika pasal 6 ayat 8, dan bisa juga dari Roma pasal 8 ayat 1, Galatia pasal 5 ayat 25. Kebanyakan dari kita menjalani hidup kekristenan dengan tertatih-tatih, bahkan kadangkala langkah kita terasa tidak rohani dan tidak produktif. Bagi saya, tertatih-tatih berarti melangkah perlahan namun gigih. Saudaraku, sebagai contoh, dua pendahulu kita yang mengikuti jalan Allah dengan perlahan namun gigih adalah Abraham dan Sarah. Ia mengimani janji-janji Allah walau harus menunggu bertahun-tahun sebelum janji-janji itu digenapi. Ibrani 11 ayat 8 sampai 12. Contoh lain adalah William Carey. Sambil membuat dan berdagang sepatu, William Carey menjadi seorang cendekiawan, ahli bahasa, dan bapa penginjil modern. Ia hidup dengan moto mengharapkan perkara besar dari Allah, memperjuangkan perkara besar bagi Allah. Namun di usia senja, ia memberi sebuah pernyataan tegas. Seandainya setelah saya meninggal, ada orang yang berpikir untuk menuliskan sesuatu tentang diri saya, ada satu kriteria yang pantas untuk menilai kehidupan saya dengan tepat. Cukuplah kiranya saya dihargai sebagai seorang yang berjalan dengan tertatih-tatih. Karena itulah gambaran yang paling sesuai untuk saya. Segala sesuatu yang lain pasti terlalu berlebihan. Ia pun menambahkan, saya dapat terus melangkah walaupun tertatih-tatih. Karena itulah saya berhutang banyak kepada Allah.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adakah kita tengah memenuhi tanggung jawab dari Allah dengan bertekun di dalam iman? Ataukah kita merasa ingin menyerah? Allah ingin saudara dan saya menjadi orang yang bertekun untuk mencapai tujuan, walaupun harus tertatih-tatih. Dunia mengaruniai kita kesuksesan instan. Allah mengaruniai kita kesetiaan jangka panjang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan kita menyerah menjalani hidup ini. Mungkin terasa sulit dan mungkin jalan yang kita tempuh cukup terjal. Rasanya ingin menyerah. Namun, percayalah dan imani sungguh, bersama dengan Yesus kita akan dapat melalui semua ini. Firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 12-13, inilah kata dari seorang hamba Tuhan, yaitu Rasul Paulus. Dia berkata begini, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pagi ini kami mengalami suatu sukacita karena lawatan firman-Mu bahwa kami harus beriman kepadamu, dan kami tahu sungguh bersama dengan Engkau pasti ada jalan keluar tentang apapun yang kami alami saat ini. Tuhan Yesus, beri kekuatan kami menjalani hidup kami ini, walaupun harus kami tertatih-tatih, namun kami sungguh percaya bahwa tangan-Mu yang penuh kasih akan menuntun kami senantiasa sampai kami mencapai garis akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai disinilah perjumpaan kita pagi ini dalam renungan ini. Kita berjumpa kembali di dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.